Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Izinkan saya memperkenalkan diri, Taruna Utama Polteki Pangkatan 55, nama Lois Firdaus Paskali Sirait, STB 4336, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izinkan saya pada kesempatan kali ini, pada video ini untuk membahas yaitu apa itu delik keuangan negara dan apa-apa saja yang mengatur delik keuangan negara dan hal yang terdapat pada delik keuangan negara itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut lebih jauh, maka kita harus mengetahui apa itu delik keuangan negara. Nah, delik keuangan negara sendiri yaitu suatu tindakan yang merugikan keuangan negara yang merupakan unsur dari delik korupsi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kekurangan aset negara. Nah, hal tersebut dapat berupa dalam bentuk uang, surat berharga, dan barang-barang berharga lainnya. Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tipikor tidak bisa dibiarkan terjadi. Apabila tidak bisa dilakukan pencegahan, maka harus dilakukan upaya perlawanan terhadap pelaku tipikor. Tentu kita bertanya-tanya apa saja yang mengatur mengenai setiap orang yang tergolong dalam sebagai pelaku delik keuangan negara. Nah, ayat yang mengatur yaitu terdapat 2 pasal dan 5 ayat. Pasal yang sendiri yaitu pasal 24 dan pasal 26. Untuk kelima ayat yaitu pasal 24 terdiri dari 4 ayat yaitu ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Dan pasal 26 sendiri yaitu terdapat pada ayat 2 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nah, kita bertanya-tanya apa saja yang terkandung dalam kedua pasal dan 5 ayat tersebut. Seperti pada pasal 24 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada pasal 1 pasal 24 ayat 1 yaitu Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan untuk pasal 24 ayat 2 sendiri secara tegas menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Dan untuk pasal 24 ayat 3 sendiri yaitu undang-undang yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menentukan bahwa setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 tanpa menyampaikan alasan yang jelas terkait penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Dan untuk pasal 24 ayat 4 sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menentukan setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, pada pasal 26 ayat 2 sendiri yang terdapat pada Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban dan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda 500 juta rupiah. Kemudian yang diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang tindak lanjut atau rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan yang kelima sendiri yaitu pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi administran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Tentunya dibalik daripada delik keuangan negara sendiri terdapat yaitu pemeriksa. Nah, kita harus mengetahui apa itu arti pemeriksa. Pemeriksa sendiri adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan wajib pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai setiap pemeriksa terdapat 3 ayat yang terkait dengan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 25 ayat 1, pasal 25 ayat 2, dan pasal 26 ayat 1. Seperti pasal sebelumnya, tentu kita bertanya-tanya apa saja yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu pasal 25 ayat 1, yaitu Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan setiap pemeriksa dengan sengaja menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Sementara itu pasal 25 ayat 2 yaitu Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya itu 1 miliar. Kemudian pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 miliar rupiah. Kemudian pasal 14 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ditentukan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau tata cara penyampaian laporan sebagaimana yang dimaksud. Nah, kesimpulannya itu delik formal sebagai mana terdapat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara mencantumkan unsur kesengajaan sebagai unsur delik keuangan negara. Berarti terdapat persamaan dengan delik formal antara pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Perbedaannya hanya terdapat pada jenis perbuatan yang dilakukan. Ancaman pidana adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ancaman pidana itu boleh dijatuhkan secara bersamaan atau hanya satu dari 2 jenis hukuman tersebut. Hal ini didasarkan bahwa ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memberikan pilihan kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara termaksud. Tidak terasa telah di ujung materi yang saya sampaikan. Ya, apabila ada terdapat kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau kesalahan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Demikian presentasi saya. Adapun kekurangan yang saya sampaikan pada presentasi ini, semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Saya Taruna Utama Luis Piraswas Kali Sirait mengucapkan terima kasih.